Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di PTV Show, ngobrol sering tapi gak bikin boring. Masih barengan sama Irma dan juga Kak Iza, kita masih membahas tuntas bagaimana agar kita bisa mahir matematika. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, matematika itu sangat diharuskan untuk dipelajari, dan bahkan bukan hanya dipelajari tapi harus dipahami. Kenapa? Alasannya adalah karena matematika adalah satu pelajaran yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bisa dibayangkan bagaimana kalau kita terus menjadi satu masyarakat atau satu golongan atau satu generasi yang tidak melek matematika. Anda bisa bayangkan seperti apa nasib peradaban Indonesia di masa yang akan datang. Tentunya akan sangat buruk sekali. Jadi, kondisi Indonesia gawat atau darurat matematika ini tidak boleh dibiarkan. Kita semua harus bersama-sama berupaya, mungkin harus melakukan improvisasi dalam teknik pengajaran terkait dengan pelajaran matematika. Tapi tadi kalau dibicarakan tentang improvisasi sendiri, Kak Iza sudah menyampaikan bahwa memang sejak zaman dahulu banyak sekali nih guru matematika yang dicap sebagai guru killer. Mungkin anak-anak itu juga yang menjadi alasan sudah keburu takut duluan untuk bertanya karena sudah kayak takut karena gurunya ini adalah guru-guru killer. Padahal ini adalah satu pelajaran yang wajib untuk bisa dipahami oleh para siswa. Nah, apalagi di zaman sekarang, di masa pandemi seperti sekarang ini, matematika yang tadi kalau Kak Iza kasih saran adalah bagaimana seorang guru, tenaga pengajar atau pendidik bisa menawarkan diri untuk menjelaskan kembali jika ada siswa dan siswinya merasa tidak paham terkait dengan pelajaran tersebut atau terkait dengan rumus tersebut. Tapi di masa pandemi kita tahu pelajaran jarak jauh ini membuat murid-murid atau para siswa hanya menerima soal-soal saja tanpa adanya pendampingan. Bagaimana nih Kak Iza? Iya Kak Irma, betul sekali. Jadi di masa pandemi ini ya, yang saya lihat, jadi kebanyakan anak itu hanya dikasih tugas-tugas saja, tanpa diberikan pembahasannya terlebih dahulu. Nah, saran saya, kalau memang ada sekolah yang seperti itu, lebih baik, alangkah baiknya para pengajar itu menyiapkan video pembelajaran. Ya, video pembelajaran kan sekarang bisa mungkin ya kita bisa rekam sendiri Kak Irma. Sekarang kan banyak yang jadi artis dadakan ya Kak Irma ya, bikin vlog-vlog. Betul banget ya ibu-ibu gue. Iya, coba sekarang kita bikin yang lebih bermanfaat, yaitu tentang pembelajaran. Nah, terutama untuk matematika ini Kak Irma. Kalau untuk pelajaran lain mungkin ya kita bisa baca buku ya Kak Irma. Tapi untuk matematika pasti anak-anak butuh penjelasan dari gurunya. Ini kok bisa seperti ini? Dapatnya dari mana? Hasilnya seperti ini, gimana caranya? Nah, makanya guru harus punya solusi, yaitu yang pertama, kalau bisa guru tuh buat video pembelajaran untuk anak-anak yang mudah difahami agar mereka tidak sekedar mengerjakan soal saja. Jadi sebelum mengerjakan soal, kita kasih videonya dulu nih. Ini pembahasannya, penjelasannya seperti ini. Nah, ketika kita sudah memberikan video penjelasan ya baru kita kasih soalnya. Nah, makanya itu dia yang pertama Kak Irma. Yang kedua membuat video pembelajaran. Yang kedua, nah kita adakan sekarang kan mungkin memang kendalanya ada beberapa anak yang memang tidak memiliki gadget lah atau dan lain sebagainya ya. Memang itu adalah kesulitan khusus buat kita sebagai pengajar ya, dan juga di mereka masa pandemi ya. Betul sekali, kadang-kadang ya kita tidak bisa memaksakan ya. Betul. Gimana kalau kadang-kadang deadline tugasnya itu jam 12 jam 8 sudah dikasih, jam 12 harus diserahkan. Nah, padahal kita tidak tahu kondisi ekonomi masing-masing anak itu seperti apa. Makanya kita juga solusi yang kedua, kita harus bisa memahami kondisi mereka masing-masing. Ya. Kalau memang dia tidak mampu atau memang tidak bisa ya seperti yang teman-teman yang lain ya jangan dipaksakan gitu. Jadi harus ada toleransi lah seperti itu Kak Irma. Nah, apalagi sekarang di era pandemi ini ya, kita juga harus pintar-pintar sebagai pengajar nih ya Kak Irma ya, mencari solusi bagaimana sih anak-anak itu bisa belajar tapi mereka tidak boring. Nah, salah satunya itu adalah menggunakan aplikasi atau website yang menunjang pembelajaran kita. Nah, secara tidak langsung mereka bermain, tapi sambil belajar Kak Irma. Di sana kita bisa selipkan
latihan-latihan soal, ya. Kalau latihan soal biasa kan ditulis kan istilahnya capek juga ya. Kita sebutkan soalnya, mereka tulis jawabannya. Nah, banyak aplikasi yang memang sangat menunjang untuk pembelajaran di selama pandemi ini. Jadi kita tinggal masukkan soal-soalnya saja. Jadi mereka tinggal buka aplikasinya, tinggal bermain di situ, ya. Secara tidak langsung mereka bermain sambil belajar. Gitu loh Kak Irma. Oke, jadi ini adalah tips yang dilakukan oleh Kak Iza gitu ya, supaya proses pengajarannya tidak membosankan, apalagi anak-anak di era sekarang juga tetap harus mendapatkan pendampingan. Nah, kalau anak-anak sendiri selama masa belajar mengajar seperti ini ya, secara daring begitu, anak-anak ada yang kesulitan nggak sih belajar matematika dengan cara seperti ini? Karena kita belajar langsung aja untuk matematika kan pasti agak sulit. Nah, gimana Mas daring sekarang? Pasti ya, pasti ada kesulitan, nggak mungkin ya, walaupun kita belajar tatap muka, pasti juga ada kesulitannya, apalagi masa pandemi ini, kita tidak bisa tatap muka sama gurunya langsung, jadi kalau ketika ada kesulitan, mereka bingung, ini nanya ke siapa? Iya. Nah, pada orang tua mereka sudah sibuk dengan kerjaan mereka masing-masing. Ada yang sibuk ngurus rumah, mungkin ada yang sibuk memang kerjaan di kantor. Nah, ketika mereka mendapatkan soal-soal yang mungkin sulit bagi mereka mereka akan bingung, kesulitan. Gimana sih caranya? Nah, itu mungkin kesulitan dari mereka ya. Dari anak-anak di masa pandemi ini dalam pelajaran matematika khususnya ya, Kak Irma ya. Jadi kadang-kadang mereka makanya saya tawarkan ketika yang tadi saya bilang, jadi ketika saya menjelaskan, saya tawarkan, ayo anak-anak ada kesulitan nggak? Coba perhatikan dulu soalnya, kalau ada kesulitan, yuk tanyakan gitu. Jadi kita secara tidak langsung kita menawarkan diri, ayo gitu. Jadi kadang-kadang kan anak malu ya, mau nanya gitu kan. Apalagi kan kalau di Zoom kan ketahuan nih siapa nih yang nanya. Gitu. Benar-benar banget. Oke, jadinya daripada anak-anak malu-malu nggak mau bertanya, ya ada baiknya guru itu menawarkan diri seperti yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya ya. Jadi jangan kemudian juga ini guru-guru menjadi enggan untuk memberikan bantuan secara langsung, karena kadang-kadang anak-anak nggak peka nih untuk bertanya. Langsung gitu ya, harus didorong dulu, harus dimotivasi dulu. Tapi pemirsa terlihat bedanya begitu ya ketika banyak mungkin tenaga pengajar dan lain sebagainya yang merasa kesulitan untuk melakukan proses belajar mengajar secara daring karena memang banyak yang memberikan pendapat bahwa belajar secara daring ini cukup membuat bosan, tapi berbeda ya sama guru matematika yang dimana memikirkan solusinya, bagaimana ketika dalam proses belajar mengajar secara daring juga diselipkan untuk bisa mengerjakan soal dengan games dan juga inovasi-inovasi lainnya. Sangat terasa sekali bagaimana kita membedakan orang-orang yang mempelajari matematika secara sungguh-sungguh dengan mereka yang meninggalkan pelajaran matematika. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga, bahwa matematika itu adalah satu ilmu pokok atau ilmu wajib yang harus kita pelajari, karena ini akan sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan juga berkaitan dengan cara pikir kita ya, pola pikir kita, pola kita memilih, pola kita berinteraksi, bagaimana kita bisa teliti, bagaimana kita bisa fokus, dan semuanya bisa dipelajari dengan belajar matematika. Nah pemirsa, nanti kita akan kembali lagi dengan tips-tips bagaimana agar bisa mahir matematika. Tetap bersama dengan kami.